Hari ini saya akan melakukan kelas ibu hamil pertemuan ketiga. Yuk ikutin saya teman-teman. Boleh komen ya nanti. Di materi ketiga ini kita ada pencegahan penyakit, gangguan gizi dan komplikasi kehamilan agar ibu dan bayi sehat. Ingatkan kembali lembaga sehat. Di sini ada anemia atau kurang darah, normal sama pucat. Kemarin ada cek HB. Berapa terakhir cek HB? 10,2. Kemarin berapa? Putih. 11 koma ya. Iya. Merah putih tangan mama. Merah. Anemia pada ibu hamil itu terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang dibutuhkan untuk mensuplai makanan bagi kebutuhan ibu dan janin. Nah, penyebab anemia pada kehamilan itu adalah kurangnya asupan zat besi. Makanya kalau ibu hamil itu dibanyakin zat besinya kan, yang peminum tablet tambah darah gitu. Dia itu selama kehamilan itu harus wajib minum 90 tablet. Oh bisa. Ini vitamin B. Udah masuk. Kalau vitamin sudah masuk kan nggak apa-apa, karena kan di vitamin tadi tuh ada zat besinya juga, kayak tambah darah tadi tuh ada di situ. Nah, terus itu akibatnya anemia pada ibu hamil, normalnya HB pada ibu hamil itu 10 sampai 12. Ya, itu perempuan. Kalau untuk perempuan segitu. Kalau kurang dari 10, nah itu dia bisa disebut anemia ringan. Nah, akibatnya apa sih anemia pada ibu hamil itu? Nah, melahirkan sebelum waktunya, terus itu keguguran, berat bayi lahir rendah, perdarahan, dan kematian ibu dan bayi. Nah, jadi zat besi ini harus dikonsumsi oleh obat aja, bisa dari makanan, terus itu protein kayak daging-daging gitu kan, nggak harus dari tablet. Jadi itu minum. Kalau ada tambah darahnya juga diminum teratur, gizinya seimbang, juga minum susu kah, terus itu sayur, protein, pokoknya harus ada protein dan jadi nggak harus mesti kita konsumsi obat gitu. Tanda bahaya persalinan. Perdarahan lewat jalan lahir, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, ibu tidak kuat mengejan, ibu mengalami kejang, air ketuban keruh dan berbau, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Nah, tanda bahaya persalinan ini dia perdarahan lewat jalan lahir ini biasanya dia itu pada saat kita belum memasuki persalinan, dia itu perdarahannya sudah keluar. Itu dia. Itu mau tidak mau, walaupun dia 7 bulan maupun dia masih 8 bulan, tetap harus kita lahirkan. Sama sih sebenarnya, sama. Nah, terus itu tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Nah, ini dia biasanya kehamilan yang masih kecil. Tapi ini dia biasanya yang sungsang atau dia lintang, itu yang kontraksi. Tapi waktu saat kita periksa pembukaannya, keluar itu ya tali pusarnya. Nah, itu kita itu harus melahirkan bayi itu secara cepat, harus melalui operasi kan itu, karena untuk menyelamatkan bayinya. Ibu tidak kuat mengejan. Nah, ini banyak nih yang ibu tidak kuat mengejan ini karena dia sudah terlalu lelah di pembukaan 1 sampai 4 itu kan ya. Itu kebanyakan sih yang kehamilan pertama, melahirkan pertama itu banyak seperti itu. Dia capek, sudah kelelahan, sakit sedikit dia ngejan. Padahal mengejar yang sesungguhnya itu pada saat pembukaan lengkap, pembukaan 10. Nah, ibu mengalami kejang, air ketuban keruh dan berbau. Kalau air ketuban keruh dan berbau ini dia
usia kehamilannya lewat 40 minggu. Tapi bisa juga dia kalau 39 minggu dia air ketubannya keruh dan berbau. Nah, ini tanda bahaya dan penyakit ibu nifas. Nah, di sini ada perdarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir, bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang, demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak disertai rasa sakit, puting lecet, mengalami gangguan jiwa. Nah, ini dia. Waktu kehamilan anak pertama, apa yang pernah dialami? Payudara bengkak, puting lecet. Kalau awal kan belum banyak aslinya kan, aslinya kan kayak enggak bahasa Indonesia kan bahasa Jawa landep. Itu mesti ada kegores-gores kan Iya, sakitnya sampai dari sini, bengkak sampai dari sini. Panas. Dingin itu. Tapi lama-kelamaan enggak, kan tetap harus disusui kan. Iya, Kalau enggak harus gitu disusui. kan enggak keluar-keluar. Tapi setelah 3 hari mungkin ya enggak diminum terus Keluar terus, iya, dia keluar terus. Nah, perdarahan lewat jalan lahir atau keluar cairan berbau dari jalan lahir ini dia biasanya yang infeksi vagina. Dia kebersihannya tidak dijaga. Jadi kan setelah kita melahirkan itu, setiap kita buang air kecil atau kita gantian itu wajib kita ganti juga celana dalam, softtek itu wajib. Karena untuk mencegah infeksi. Apalagi kalau kita ada jahitan, itu sangat rawan itu. Nah, terus itu bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang. Demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak disertai rasa sakit, puting lecet, atau mengalami gangguan jiwa. Ini biasanya dia itu yang disebut namanya baby blues. Jadi dia mungkin kan pada saat dia melahirkan, pada saat dia punya anak sudah capek, lelah, suami tidak mau membantu, anak cerewet, tidak bisa tidur. Nah, itu dia bisa. Ibu-ibu mengalami seperti ini bisa ya. Banyakan sih ibu-ibu yang kurang perhatian sih biasanya itu. Suaminya tidak. Suami tidak membantu. Nah, ini sindrom pasca melahirkan. Bila gangguan kejiwaan setelah melahirkan seperti sedih, cemas, tidak bisa tidur dan lain-lain dialami berkepanjangan sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, segera konsultasi ke dokter. Tanda-tandanya cemas, terus itu merasa bersalah dan merasa tidak berharga, sulit tidur, lelah walaupun telah tidur, mudah tersinggung, lebih sensitif sehingga mudah menangis tanpa sebab, nafsu makan berkurang atau malah timbul nafsu makan yang berlebihan, kurang semangat atau hilang semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, terlalu khawatir terhadap kesehatan diri sendiri dan bayinya, berlangsung sementara dan biasanya pada ibu baru. Cara mengatasinya itu istirahat ketika bayi sedang tidur, gizi yang baik, relaksasi, dukungan dari suami dan keluarga. Ini dia yang disebut baby blues ini tadi ini. Terus malaria, gejala dan akibatnya. Gejala demam, menggigil dan berkeringat. Itu ya tanda-tandanya malaria, gejala demam, menggigil dan berkeringat. Ibu dengan gejala tersebut harus segera minta pertolongan ke tenaga kesehatan. Akibatnya demam, anemia, hipoguguran, lahir mati, lahir prematur, BBLR, dan malaria bawaan. Malaria itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup serta berkembang baik di sel darah manusia yang dikeluarkan oleh gigitan nyamuk. Gejala malaria tadi itu ya demam, menggigil, berkeringat, terus itu sakit kepala, mual muntah, tidak nafsu makan, diare atau pucat. Dia biasanya ini tuh terserang, kalau perempuan sih jarang sih. Biasanya dia lebih ke laki-laki yang di hutan itu dia banyak yang terkena malaria karena tadi tuh karena gigitan nyamuk bisa juga dia, atau enggak dia dulu punya riwayat malaria
nanti dia pasti akan kena malaria lagi. Kambuhan ya. Kalau dia sudah kecapean, dia bisa malarianya bisa kambuh lagi. Jadi dia kayak keresahan di dada. Periksa darah. Sama tipes kan juga gitu, tapi kalau tipes itu nggak dari nyamuk sih. Tipes itu karena kecapean. Kalau malaria ini kan dia dari nyamuk. Nah, ini ada cara penularan malaria. Ini dari nyamuk menggigit penderita. Waktu berkembang tidak parasit dalam tubuh nyamuk sampai setiap untuk menularkan 7-14 hari. Nyamuk malaria menggigit orang sehatnya. Waktu antara digigit sampai timbul gejala kurang lebih 12 hari. Menjadi sakit malaria. Terus jika nyamuk menggigit penderita malaria, maka nyamuk akan menularkan kepada orang lain. Begitu lah. Berputar aja dia. Misalnya dia gigit nyamuk malarianya gigit yang satu, nanti itu sakit nyamuknya gigit yang lain. Ini dia kayak apa ya? Gigit apa? Nyamuk. Gigit nyamuk. Dia ini kayak demam berdarah sama. Demam berdarah. Kalau nyamuk malaria kan nyamuk Anopheles apa sih? Nyamuk ya. Anopheles. Jadi itu harus jenis Anopheles juga kan? Harus itu juga. Tapi dia penularannya sama seperti demam berdarah. Nah, ini ada cara pencegahan malaria. Pasang kasa nyamuk atau pada lubang angin rumah atau kelambu. Kelambu itu dia. Tidur pakai kelambu, alirkan genangan air di sekitar rumah, bersihkan semak-semak di sekitar rumah, keluar rumah pakai baju lengan panjang, gunakan obat nyamuk oles atau bukan obat nyamuk bakar tersebut. Boleh pakai obat nyamuk bakar, cuman jangan terlalu dekat kita, jauh boleh. Terus itu kalau pakai obat nyamuk semprot itu, misalnya kita semprot gitu kan, kita langsung jangan masuk ke ruangan. Kita kemana dulu kak? Yang penting bau di situ hilang dulu. Pada daerah malaria atau kehamilan pertama itu kan kehamilan pertama itu dia dari 1 sampai 12 minggu itu diberikan kelambu, terus itu dilakukan pemeriksaan atau screening malaria, terus itu diobati bila hasilnya positif. Bila usia hamil kurang dari 3 bulan berikan pengobatan, dan bila lebih dari 3 bulan diberikan ACT, obat terapi. Karena dia malaria ini kalau terkena ibu hamil ya itu tadi bisa menyebabkan keguguran, terus itu berat badan bayi lahir rendah, itu bisa jadi perdarahan. Malaria ada vaksinnya kan? Ya, ada vaksin malaria. Nah, ini dia. Tapi boleh nggak tahu buat ibu hamil? Kalau ibu hamil sepertinya Enggak ya. Kalau ibu hamil tidak dianjurkan. Mungkin kalau tidak hamil boleh. Hamil boleh. Gitu ya. Nah, ini ada infeksi menular seksual atau IMS, kencing nanah, terus itu Ini kaki apa tangan? kaki, herpes, jengger ayam, Ih, terus itu kok ya? sifilis. Jika menemukan tanda-tanda seperti ini, segera konsultasi ke dokter. IMS ini adalah infeksi menular seksual ya. Dia biasanya itu yang bergonta-ganti pasangan, itu dia. Kencingnya, terus itu keputihan yang lama itu dia bisa gitu. Komplikasi IMS pada ibu hamil itu radang panggul, kehamilan di luar kandungan, keguguran dan lahir mati. Kalau untuk bayinya bisa lahir prematur, berat badan lahir rendah, bisa spilis, bisa seperti itu. Itu sih biasanya yang itu apa namanya, yang suka bergonta-ganti pasangan. Kalau suaminya nggak gonta-ganti pasangan, insya Allah nggak ada IMS.
Tapi kita juga bisa mendeteksi dengan Udah cara mau minjem IPA. itu. Minjem. Nanti Apa? belum selesai. Apa? Kalau udah selesai. IPA kita kan biasanya itu dianjurkan setiap 6 bulan sekali ya. Kalau IPA. Terakhir udah lama. Terakhir. Itu untuk yang maksudnya sudah punya suami itu bisa ya 6 bulan sekali untuk kita pemeriksaan IPA. Itu tuh yang Mungkin kita ngaji. apa namanya mulut rahim yang bagus, tidak ada infeksi, itu dia warnanya merah muda. Tapi kalau dia itu Ini perut atau infeksi atau itu dia ada bercak-bercak putihnya.